Naya pun bangkit dari rebahannya. Ia berjalan mendekati Adi dan berdiri sejajar di depan suaminya itu. Aku udah tahu kalau kamu sudah naik pangkat jadi salah satu pengawas di pabrik emas. Dan gajimu sebulan 8 juta bahkan bisa lebih. Iya kan? Akhirnya Naya pun membongkar juga rahasia Adi yang satu itu. Ia gemas karena selalu dibodoh-bodohi suaminya itu. Adi pun semakin gelagapan. Nah, naik pangkat apa nih? Pengawas pabrik? Hahaha. Melawak kamu Naya. Elak Adi sembari tertawa sumbang. Naya pun bersedekap dada, menatap dengan mata mencemooh pada suaminya itu. Sudah cukup kamu membodohiku, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Suami temanku bekerja di pabrik, jadi dia memberitahukan semuanya padaku. Gila ya, kamu punya gaji gede tapi ngasih nafkah seuprit. Mana dimakan satu rumah lagi? Sika-sika. Cibir Naya kemudian mendecih. Adi pun bungkam. Sudah ketahuan ya. Kalau aku naik pangkat kenapa? Masalah buat kamu. Jadi istri tuh jangan banyak nuntut. Bersyukur kamu masih ada aku yang menghidupimu. Sudah kepalang tanggung. Adi pun balik memarahi Naya. Naya pun tersenyum sinis. Hidup dan matiku itu mutlak urusan Tuhan, Mas. Walau aku gak kamu hidupi pun, aku akan tetap hidup jika Allah menghendaki. Jangan sombong dan berbangga diri karena bisa menghidupi anak orang. Harusnya kamu malu karena memberi nafkah yang tidak layak kepada istrimu, sedangkan gajimu per bulan sangatlah besar. Ucap Naya. Ingat, di dalam gajimu itu ada hakku. Kamu bisa menjadi seperti ini juga hasil dari doaku. Awas jangan sampai terlena. Jika kita cerai nanti, aku gak yakin kamu akan terus berada di posisimu saat ini. Tahu istilah beda istri beda rezeki kan? Tapi gak masalah. Silahkan saja kamu lakukan semaumu. Aku gak peduli. Kita tunggu saja tanggal mainnya tiba. Imbuh Naya lagi kemudian berlalu keluar dari kamar tersebut. Naya lebih memilih duduk santai di depan rumah sembari menghirup udara segar di sore hari, daripada melihat wajah suaminya itu. Semenjak tahu suaminya serius hendak menikah lagi, hilang sudah respekan Naya. Jika diibaratkan sebuah makanan, Naya sudah tidak berselera lagi kepada Adi. Apa maksud perkataannya itu? Tunggu tanggal mainnya. Bisa apa kamu tanpa aku, Naya? Makanmu saja aku yang nanggung. Kamu juga cuma sebatang kara. Tidak punya sanak saudara. Hanya aku yang kamu punya di dunia ini. Dan apa katanya tadi? Ada hak kamu di dalam gajiku. Enak saja. Aku yang kerja kamu yang mau menikmatinya. Gerutu Adi sedikit heran dengan ancaman istrinya barusan. Tok. Ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Adi. Adi pun menoleh. Dan terlihatlah sosok sang ibu kemudian berjalan masuk ke dalam kamarnya. Kalian kenapa lagi? Bertengkar lagi? Ibu lihat tadi Naya keluar kamar dengan wajah esiem dan kecut. Kali ini masalah apa lagi yang dibuat istrimu itu, Adi? Tanya Bu Indah penasaran. Saat dari dapur tadi ibu dari 3 anak itu tak sengaja melihat wajah masa menantunya. Tentu Bu Indah dibuat penasaran. Haf! Adi menghembuskan nafasnya kasar. Bu, ternyata Naya sudah tahu kalau Adi naik pangkat jadi pengawas di pabrik. Ucap Adi mengadu. Kemudian lelaki pelit tersebut duduk di pinggiran kasur seraya memijit pangkal hidungnya. Tiba-tiba ia merasakan pening. Ia pikir mempunyai gaji besar maka tidak akan ada masalah. Tahunya sama saja. Tetap ada saja masalah yang datang dan silih berganti. Hah? Serius? Terus Naya minta jatah bulanan gitu? Gak boleh ya Adi. Kamu harus tetap jatah Naya 25.000 per hari. Tidak boleh lebih, kalau perlu 20.000 saja cukup. Kaget Bu Indah. Matanya juga melotot saking khawatirnya sang menantu akan menguasai uang anaknya. Bu Indah tahu seberapa cintanya sang anak kepada menantunya tersebut. Jadi sebisa mungkin Bu Indah menyetil Adi supaya tetap mau menurut kepadanya. Ibu tenang saja. Walau Naya tahu tapi dia tidak menuntut. Katanya aku bebas mau melakukan apapun. Kata Adi.
Kako tumben tuh anak. Ibu kira dia bakal minta semua gaji kamu di. Bu Indah pun mengelus dadanya, tetapi heran juga dengan ketidakpedulian Neya. Ia sudah takut duluan tadi kalau Neya akan meminta seluruh gaji anaknya. Entah. Adi mengangkat bahunya tanda juga tidak tahu. Tapi Bu, Neya tadi sempat mengancam. Ngancam? Ngancam apaan tuh anak? Sok-sokan sekali pakai ngancam segala. Omel Bu Indah. Katanya tunggu tanggal mainnya Bu. Adi gak ngerti yang dimaksud Neya itu. Terus katanya Adi bisa sesukses ini juga berkat Neya yang terus mendoakan Adi. Kalau kita pisah nanti, Neya bilang hidupku akan jadi belangsa kayak dulu. Ucap Adi mengadu. Halah, omongan kayak gitu kamu percaya di, Adi? Bohong itu. Kamu naik pangkat ya karena usaha kamu sendiri? Memang ada gitu Neya bantuin pekerjaan kamu di pabrik? Ya gak ada Bu. Nah kan, omongan Neya itu kayak kentut. Cuma mau menakut-nakutimu. Udah gak usah difikirkan. Jangan takut jadi miskin kalau kamu cerai dengan dia nanti. Orang dia gak ada kontribusinya di dunia pekerjaan kamu kok. Malah kalau kata ibu, mending kamu pisah aja sama si Neya. Ibu yakin dia yang malah membuat rezeki kamu seret. Buktinya sampai sekarang dia belum bisa kasih kamu anak kan. Ingat di, banyak anak banyak rezeki. Gimana rezekimu mau banyak punya anak satu saja kamu tidak punya? Cerocos Bu Indah. Adi pun dilema. Apa ya ia harus menceraikan Neya? Tapi Adi cinta sama Neya, Bu, ucap Adi. Halah cinta Prit. Cibir Bu Indah. Pikirkan baik-baik yang ibu ucapkan. Andai Sinta hamil setelah nikah nanti, itu berarti Neya itu mandul. Lebih baik kamu ceraikan dia karena memelihara wanita mandul itu cuma buat miskin. Rezeki kamu bakal seret kalau terus mempertahankan wanita mandul Adi. Percaya deh apa kata ibu. Kata Bu Indah. Seseorang di luar sana pun mengepalkan kedua tangannya raterak. Hari yang menjelang maghrib pun membuat Neya kembali ke dalam rumah. Saat hendak kembali ke kamar ia malah mendengar hasutan demi hasutan yang mertuanya lontarkan kepada sang suami. Awas kalian, aku tidak akan tinggal diam kalian menghina aku seperti itu. Batin Neya menahan kesal. Melihat mertuanya hendak keluar Neya pun buru-buru menuju dapur. Cepat mandi sana, sudah azan tuh. Seru Bu Indah kemudian berlalu keluar. Malamnya Adi pun hendak meminta jatahnya pada sang istri. Karena tadi sore Adi sudah dibuat tegang oleh Sinta Jeti, Adi ingin menuntaskannya pada sang istri. Maaf mas, aku sedang haid. Kata Neya. Ia tidak berbohong. Kebetulan sekali sore tadi ia mendapatkan tamu bulanannya. Hah? Adi pun menghembuskan nafasnya frustasi. Ya udah kalau gitu kamu jilat aja. Ucap Adi dan bersiap akan membuka celananya. Apa? Jilat? Ih enggak ah. Jijik aku mas. Tolak Neya yang memang permainan ranjang mereka belum sampai di tahap sana. Selama ini keduanya hanya lempeng-lempeng saja itu pun juga dalam durasi yang cepat. Adi terlalu egois. Mementingkan dirinya sudah terpuaskan. Tanpa mau memikirkan kebutuhan biologis istrinya sudah terpenuhi atau belum. Jangan gitulah Nek. Mas lagi pengen banget ini. Lenyek Adi. Sekali enggak ya enggak. Mas jangan maksa dong. Dosa kamu nih yang menolak keinginan suami. Sentak Adi pada akhirnya. Kamu pikir kamu gak berdosa juga? Meminta istrinya yang aneh-aneh, apalagi itu tempat pembuangan kotoran. Kalau kamu mau jepit aja itumu di kaki aku. Nih ayo. Neya malah menawarkan kedua pahanya. Adi yang sudah kepalang kesal pun akhirnya keluar dari dalam kamarnya dengan membanting pintu kamar. Disarap. Gumam Neya. Kemudian Neya pun memilih tidur saja. Sementara Adi uring-uringan di ruang TV. Orang rumah sudah pada tidur. Jadi cuma ada dia seorang di sana. Kolot banget. Ternyata lebih hebatan Sinta kemana-mana. Yang bisa memuaskanku dari jalur mana saja.
Dengus Adi mulai membanding-bandingkan sang istri dengan selingkuhannya. Adi pun memilih tidur di sofa depan TV tersebut. Keesokan paginya, Naya hendak mencuci baju. Saat hendak mencuci celana suaminya, ia ada mencium aroma yang aneh di sana. Bau apa ini? Kok kayak bau SP? Lemah ya? Gumam Naya dengan alis mengerit, karena penasaran dan curiga. Naya pun memutuskan untuk mengendus bau di celana kotor suaminya itu. Bener ini bau SP remah. Jeti kamu, udah mulai begituan mas? Kurang aja. Kiram Naya setelah memastikan bahkan itu memanglah bekas cairan sperma milik suaminya. Karena sudah bersuami tentu Naya hafal betul bau-bau semacam itu. Pagi itu, mood Naya dibuat hancur lebur oleh fakta penemuan bekas cairan SP. Lemah di celana suaminya, Naya mulai menebak-nebak bahwa suaminya dan pacar gelap suaminya itu sudah mulai bermain kotor. Seketika Naya merasakan jijik yang luar biasa. Hiiye, untung aja semalam aku dapat beneran. Gak kebayang deh habis celup sana terus nyelup ke aku. Gerutu Naya sembari misu-misu. Tapi, sejak kapan masa dimulai main sejauh itu sama tuh cewek garangan ya? Naya Jeti takut sendiri. Kemarin malam ia baru saja bermain kuda-kudaan bersama suaminya. Terus baru saja ia mengetahui fakta ini. Ya ampun, kalau aku tertular penyakit kelam, bagaimana? Naya malah panik sendiri. Ia takut Adi melakukannya sudah lama. Dan malahan kemarin ia dengan sengaja mencampurkan obat kuat ke minuman sang suami. Seketika Naya pun menyesal. Yang ia tahu pasangan yang suka celup sana-sini, maka bisa dengan mudah mendapatkan penyakit kelam. Mulai sekarang aku gak bakalan mau ya dikawin, sama tuh laki. Enak saja, dasar lelaki murahan. Naya masih terus misu-misu. Ia mencuci baju sembari marah-marah tidak jelas. Bahkan sampai membanting dan menginjak-injak baju-baju tersebut. Bekerja bercampur emosi, tak terasa cucian Naya selesai. Ia pun segera menjemur baju-baju orang satu rumah tersebut. Dilanjut ia akan mengepel lantai karena sebelumnya sudah didapu oleh Ayu. Di pabrik. Sin, ke ruangan aku dong. Mas tunggu ya. Adi mengirimkan sebuah pesan singkat dengan diakhiri motlaf. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai ketahuan teman-teman kamu. Adi mengirim sebuah pesan lagi berisi peringatan. Sinta yang selesai membaca pesan sang kekasih pun Jeti senyum-senyum sendiri. Sinta, yuk makan siang bareng. Ajak salah satu teman kerja Sinta. Sinta sedikit gelagapan. Maaf duluan aja. Kebetulan aku bawa bekal, Jeti mau makan di sini aja. Jawab Sinta beralasan. Padahal ia sama sekali tidak membawa bekal. Ia juga lapar sih. Tapi rasa penasaran lebih mendominasi. Ada apa ya sang kekasih menyuruhnya ke ruangan? Biasanya juga tidak pernah. Adapun Sinta sering ke ruangan Adia itu karena inisiatif Sinta sendiri. Oh ya udah, kami duluan ya. Ucap teman Sinta, dan Sinta pun mengangguk. Lantas teman-teman Sinta pun pergi menuju kantin pabrik. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang, diam-diam Sinta pun nyelonong ke lantai atas untuk menuju ruangan Adi. Kadang Sinta beberapa kali bertemu karyawan lain. Tapi karena tidak begitu kenal Jeti yang mereka acuh tak acuh kepadanya. Dan akhirnya Sinta pun berhasil sampai di ruangan sang kekasih. Ceklek. Sinta masuk dan segera menutup pintu tersebut. Ada apa mas? Tumben manggil aku ke sini. Tanya Sinta dengan wajah penasarannya. Sin, kunci dulu pintunya. Titah Adi. Walau heran tapi Sinta manut saja. Setelah mengunci pintu, Sinta pun berjalan mendekat ke arah calon suaminya itu. Sinta terperangah saat Adi malah membuka celananya dan mengeluarkan suatu benda besar dan panjang. Mamas! Kaget Sinta. Ayo sini Sin, mas lagi pengen nih, mas rasanya ketagihan sama kulman kamu. Adi menggeret tangan Sinta dan kemudian membuat wanita itu berjongkok dan kini wajah Sinta sudah tepat di hadapan barang pusakanya.
Sinta yang tadinya kaget kini pun tersenyum sumringah. Rupanya calon suaminya mulai ketagihan ya. Oke. Sinta pun mulai melakukan apa yang Adi inginkan. Sesti. Adi mendesis. Matanya meremelek menikmati kulman dan jilaen dari mulut Sinta di pusaka lahirnya. Akhirnya setelah 15 menit Adi pun mendapatkan kepuasan batinnya. Adi melonglong saat merasakan ledakan hebat dari dalam dirinya. Kamu memang hebat, Sin. Kalah jauh sama istriku. Naya malah tidak mauku suruh Jiltian milikku ini. Ucap Adi sedikit menceritakan kejadian tadi malam. Kok bisa? Tanya Sinta sembari meraih tisu lalu membersihkan mulutnya bekas kena cairan Adi tadi. Jeti karena kamu kemarin Mas kan Jeti kepengen Sin. Malamnya Mas mau minta jatah sama Naya. Nayanya malah lagi dapat. Alhasil Mas ya minta Naya mengul milik Mas, tapi Naya menolak. Jijik katanya, kepala Mas kan Jeti pusing sampai ke bawah kerja. Tapi sekarang udah enggak kok, kan kamu udah bantu ngeluarinnya. Seloroh Adi menjelaskan. Sinta pun tersenyum puas. Terima kasih ya Sinta sayang. Ucap Adi dengan setulus hati. Sama-sama Mas, tapi... Ucapan Sinta terhenti. Tapi kenapa sayang? Tanya Adi seraya mengusap lembut pipi Sinta. Punya aku juga Jeti cenat-cenut nih Mas. Aku malah Jeti kepengen. Lengeh Sinta. Ia tidak bohong. Melakukan hal barusan membuat Sinta ikut bergairah. Kepengen apa Sin? Tanya Adi tidak mengerti. Entah polos atau pura-pura polos Sinta tak mengerti. Yang jelas Sinta dibuat gemas olehnya. Ini ku Jeti gatal Mas. Tanggung jawab dong. Masukin ya. Dengan gemas Sinta mengarahkan tangan Adi ke bagian bawah miliknya. Adi terperangah. Hayuk Mas. Sinta menggiring Adi menuju sofa. Sinta pun mulai melorotkan sialnya dalamnya dan ia duduk menyender di sofa seraya membuka paha. Tetapi Sin. Adi ragu. Antara mau dan tidak. Mau tapi Adi masih ingat dosa. Padahal yang dilakukannya barusan jugalah mendapatkan dosa. Itu sudahlah termasuk melakukan zina. Tapi tahunya Adi kalau belum sampai celup ya belum dikatakan zina. Aduh Mas jangan banyak berpikir. Udah gatal banget ini. Gak kuat aku Mas. Kalau Mas masih ragu ya udah dijilte juga gak apa-apa kok. Lenyek Sinta kemudian menarik tangan Adi sehingga Adi kini sudah berhadapan langsung dengan hutan rimbun milik Sinta. Klek. Adi menelan ludahnya dengan susah payah. Ia mulai tergoda. Bagaimanapun juga Adi hanyalah manusia biasa yang dimana sangat tipis imannya. Ayolah Mas, gantian. Tadi kan aku udah puasin kamu. Sekarang gantian kamu dong puasin aku. Pinta Sinta sedikit memaksa. Sumpah demi apa milik Sinta udah gatal. Minta digaruk oleh suami orang ini. Akhirnya Adi pun menyerah. Lelaki tersebut mulai menenggelamkan wajahnya di hutan rimbun milik Sinta. Sinta mendesah kenikmatan. Sin, jangan berisik. Kedengeran orang antara. Kau tegur Adi menghentikan sejenak aksinya. Oke, habis enak sih. Ya udah dilanjut Mas. Adi pun melanjutkan kegiatannya. Ia cukup senang melakukan hal tersebut. Mas, coba yang ini. Merasa kurang puas Sinta meminta jari jemari Adi mengambil alih. Adi pun menuruti apa yang Sinta inginkan. Dan setelah cukup lama, Sinta juga mendapatkan kepuasannya. Kini wanita penggoda suami orang itu sudah terlihat lemas. Mas lemes nih, lapar. Lengeh Sinta. Ya udah, cepetin beresin celana kamu Sin. Ini Mas tadi sengaja pesan makanan buat kita berdua. Adi sudah menyiapkan segalanya. Keduanya pun makan dengan lahap setelah mendapatkan kepuasan masing-masing. Sesekali keduanya tersenyum genit. Esok harinya. Lagi-lagi saat mencuci Naya mencium aroma yang sama lagi di celana kotor suaminya. Sepertinya kamu benar telah bermain kotor dengan perempuan itu Mas. Kurang ajar. Geram Naya.
Selesai melakukan seluruh pekerjaan rumah, Naya pun bertandang ke rumah Nanda. Ia ingin menceritakan sesuatu yang telah ditemukannya ini, dan minta dicarikan solusi. Serius, Nei? Tanya Nanda kurang percaya. Serius? Lu kira gue bercanda? Kalau gak percaya apa mau besok gue bawain sempak kotor suami gue? Dengus Naya. Yoga. Apa sih lu, Nei? Cicik tahu. Nanda bergidik ngeri. Wajahnya terlihat sangat jijik sekali. Kalau begitu ceritanya, sepertinya suami lu benar-benar udah main belakang deh, Nei. Cetus Nanda. Nah ya itu. Tapi sayang gue gak ada buktinya. Andai punya kan bisa gue jadikan bukti untuk menggugat dia nanti, sekaligus mempermalukannya. Pengkhianat kan harus mendapatkan balasannya, Endea. Nunggu hukum alam kelamaan. Seloroh Naya menggebu-gebu. Sama sekali tidak ada raut sedih di sana. Yang ada Naya sangat marah karena telah dikhianati secara totalitas. Bukti ya? Nanda nampak berpikir keras. Gimana ya, Endea? Supaya punya bukti perselingkuhan Mas Adi? Gumam Naya. Karena sampai saat ini, Naya belum punya bukti yang konkret. Hanya sebuah video saat Adi makan bersama Sinta waktu lalu. Aku coba minta tolong suami aku deh. Dia kan kerjanya di pabrik yang sama tuh Duo Curut. Ujar Nanda. Aku berharap banget ya Nanda, semoga jalan kita dipermudah untuk membongkar angkara mungkar. Seru Naya dramatis. Tueng. Nanda malah menoyor kepala Naya. Biasa aja kali wajahnya. Udah pokoknya kamu tenang aja. Suamiku itu jago kok kalau main detektif-detektifan. Terima kasih ya Nanda. Bestiku yang serasa saudara, I love you. Seru Naya kemudian memeluk dan mencium pipi Nanda beberapa kali. Nanda pun melotot matanya. Aduh Bangke, jangan cium gue. Pekik Nanda.